Selamat pagi Good Kids. Pagi semuanya. Wah kayaknya kurang semangat nih Lause. Iya nih Lause. Kita panggil sekali lagi ya. Selamat pagi Good Kids. Selamat pagi Lause. Nah, Nah ini baru semangat. oke Good Kids, Lause mau nanya nih. Kemarin tanggal 1, siapa yang merayakan Hari Raya Imlek? Ayo angkat tangannya ayo. Ayo siapa? Oke, Lause mau ngucapin selamat Hari Raya Imlek buat Good Kids yang merayakan Hari Raya Imlek. Kiranya melalui Hari Raya Imlek ini kita boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Oke Good Kids, hari ini sudah hari Minggu. Kita akan kembali beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian, pujilah Yesus. Pujilah Yesus, pandanglah kemuliaannya. Pujilah Yesus, pandanglah kemuliaannya. Yesus kuasai langit bumi. Serukan namanya. Serukan Namanya, haleluya, haleluya. Yesus penyelamat kita semua. Sekali lagi, pujilah Yesus, pandanglah kemuliaannya. Pujilah Yesus, pandanglah kemuliaannya. Yesus kuasai langit bumi. Serukan namanya, haleluya, haleluya. Yesus penyelamat kita semua. Tuhan Yesus telah datang, telah turun dari sorga, mengalahkan kegelapan dunia. Tuhan Yesus telah datang, telah turun dari sorga, mengalahkan kegelapan dunia. Pujilah Yesus. Pujilah Yesus, pandanglah kemuliaannya. Yesus kuasai langit bumi. Serukan namanya, haleluya, haleluya. Yesus penyelamat kita semua. Oke, Good Kids, mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Bentuklah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Good Kids, apakah masih semangat? Semangat dong Lause, harus semangat. Oke Good Kids, ini hari Minggu, kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Benar Lause. Oleh karena itu Good Kids, Lause minta untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang agak berbeda sih Lause. Good Kids tahu kan pujian hatiku penuh nyanyian? Tahu Lause. Harusnya tahu lah ya. Iya. Oke, pujian ini agak sedikit berbeda karena kita akan menyanyikannya dalam bahasa Mandarin. Yeay. Oke, kita sama-sama belajar ya. Kita angkat pujian ini dalam bahasa Mandarin. Oke, musik silakan. Yuk Good Kids semuanya bertepuk tangan ya. Ayo kita lebih bersemangat memuji Tuhan kita. 我的心里要讚美他，我的心里要讚美他，
我的心里要赞美他，他是万王之王。Sekali lagi， 我的心里要赞美他，我的心里要赞美他，我的心里要赞美他，我的心里要赞美他，他是万王之王。让我们来崇拜赞美他，让我们来崇拜赞美他，让我们来崇拜赞美他，他是万王之王，他是万王之王，他是万主之主，他名为耶稣，耶稣，耶稣，耶稣。哦，他是我王，我是天国之子，你是天国之子，我们都是天国之子。我是天国之子，你是天国之子，我们都是天国之子。哈利路亚，赞美上主，哈利路亚，赞美上主，哈利路亚，赞美上主，哈利路亚，哈利路亚，赞美上主，哈利路亚，赞美上主，哈利路亚，赞美上主，哈利路亚。Oke, kita sudah memuji Tuhan kita. Good Kids dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita dengan baik, Good Kids. Kita persiapkan diri kita ambil Alkitab kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita mengangkat pujian Ajarku Mengerti. Bapa-Ku datang kepadamu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapa-Ku datang kepadamu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Shalom anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. Senang sekali hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk beribadah sama-sama di hari Minggu ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kalau Tuhan beri kami kesempatan sekali lagi kami boleh belajar firman Tuhan hari ini.
Tuhan berkati setiap kami yang akan mendengarkan, berkati Lause yang akan menceritakan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengar cerita tentang sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Nah, buat adik-adik, apa sih hal yang menakutkan di dalam hidup adik-adik sekalian? Apa mungkin gempa bumi seperti beberapa hari yang lalu? Atau mungkin ular, laba-laba? Nah, kalau Lause takutnya sama ini, kecoa. Apalagi kalau kecoanya udah mulai terbang serabutan. Takut sekali ya, ngeri banget. Atau setan. Setan sesuatu yang sangat mengerikan. Hari ini kita mau mendengar kisah tentang orang yang dirasuki setan. Kisah ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 39. Yuk kita sama-sama siapin Alkitab kita ya. Kita mau sama-sama melihat bagian ini. Lukas pasal 8 ayatnya 26 sampai 39 ya. Semua siapin Alkitabnya, kita sama-sama lihat bagian ini. Suatu hari ketika perahu Tuhan Yesus mendarat di daerah Gerasa di seberang Galilea, ada seorang lelaki yang menghampiri Tuhan Yesus. Lelaki ini dirasuki oleh setan-setan. Sudah lama lelaki ini gak berpakaian. Dia gak tinggal di rumah. Dia tinggal di kuburan. Setan-setan yang ada di dalam tubuhnya membuat dia menjadi liar. Dia suka menyiksa dirinya. Sampai orang-orang mengikat dia dengan rantai. Tapi setan-setan itu memutuskan rantainya dan menyeret dia ke tempat-tempat yang sunyi. Kasihan sekali ya. Ketika orang ini melihat Tuhan Yesus, dia berteriak ketakutan. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Orang ini berseru, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Aku mohon, jangan engkau menyiksa aku." Sebab Tuhan Yesus memerintahkan setan-setan ini untuk keluar dari orang itu. Tuhan Yesus bertanya, "Siapa namamu?" "Legion." Karena banyaknya setan yang merasuki orang itu. Ketika itu di sekitar itu ada kawanan besar babi-babi yang sedang mencari makan. Di dalam kitab Markus pasal yang kelima dicatat ada sekitar 2.000 babi ada di sana. Setan-setan ini memohon sama Tuhan untuk boleh masuk ke dalam babi-babi itu. Dan Tuhan Yesus mengabulkannya. Kemudian setan-setan itu keluar dari orang itu dan masuk ke babi-babi yang ada di sana. Dan seketika babi-babi itu lari dan terjun ke dalam jurang, masuk ke dalam danau, dan mereka, babi-babi itu mati lemas. Para penjaga babi yang saat itu ada di situ pergi dan menceritakan ke orang-orang mengenai orang yang kerasukan setan itu dan juga tentang babi-babi yang terjun dan mati itu. Mereka takut dan juga kesal karena mereka kehilangan banyak ternak ya. 2.000 babi. Tapi buat Tuhan Yesus, nyawa satu orang jauh lebih berharga dari kawanan babi. Jelas ya, nggak bisa dibandingkan. Orang-orang Gerasa begitu takut melihat orang yang kerasukan sudah sembuh, bahkan duduk di bawah kaki Tuhan. Siapa Yesus ini sampai dia bisa mengusir setan? Tapi sangat disayangkan orang-orang Gerasa bukan justru menghampiri Tuhan, belajar sama Tuhan, tapi mereka justru malah mengusir Tuhan dari sana.
mereka gak menerima kuasa dan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Sayang sekali. Lalu Tuhan Yesus pergi dari tempat itu. Dan orang yang sudah dibebaskan dari setan-setan itu mau ikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bilang sama dia, kamu pulanglah ke rumah dan ceritakanlah ke orang-orang apa yang sudah Allah perbuat kepada kamu. Orang itu taat ya. Dia pergi pulang ke rumahnya dan keliling kota, dia menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan Yesus terhadap hidupnya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kasih Tuhan dan kuasa Tuhan sanggup melindungi kita dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kita bisa membawa semua ketakutan kita kepada Tuhan. Dalam kisah tadi, bahkan setan pun takut sama Tuhan. Setan pun tunduk sama Tuhan. Yang kedua, kasih Tuhan, kuasa Tuhan mampu mengubahkan hidup kita menjadi baru. Seperti orang kerasukan tadi ya. Dia disembuhkan, dia jadi waras, dia duduk di kaki Tuhan, bahkan bersaksi tentang Tuhan kemana-mana. Kadangkala kita gak merasakan kasih Tuhan, gak merasakan kuasa Tuhan, karena kita mungkin gak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari adik-adik kita cari Tuhan sungguh-sungguh ya. Kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin beribadah. Karena Tuhan berfirman, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mari kita ditinggal dalam Tuhan, baca Alkitab, rajin berdoa, maka kita akan mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan itu sungguh nyata. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita hari ini ya. Ayatnya dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 8 bagian B. Kita buka sama-sama ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 bagian B. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sekali lagi ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, masa mau ajak kita nyanyi sama-sama ya. Satu pujian, Allahku besar. Ya, kita sama-sama naikkan ya. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh sekali lagi belajar bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang melebihi kuasa Tuhan. Ajar kami Tuhan, hari-hari kami boleh mencari Tuhan, kami boleh setia baca firman Tuhan, kami boleh selalu berdoa, kami setia beribadah. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menyertai kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dah.